Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, titik terang kematian Brigadir Yosua diharapkan dapat terjawab dari hasil otopsi ulang. Meski demikian, sejumlah pertanyaan masih muncul sebelum otopsi ulang digelar Rabu besok, terutama terkait dengan validitas hasil otopsi pertama. Apa konsekuensinya bila hasil otopsi pertama ternyata berbeda dengan otopsi kedua? Saya akan mengulasnya bersama dengan mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Guru Besar dan Praktisi Ilmu Kedokteran Forensik Universitas Indonesia, Profesor Herkutanto, dan Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua Nelson Simanjuntak. Selamat sore Pak Susno, Prof, dan juga Pak Nelson. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Sylvia, Pak Nelson. Saya ke Prof Herkutanto terlebih dahulu. Prof, Brigadir Yosua disebut meninggal pada Jumat 8 Juli lalu. Otopsi ulang baru dilakukan besok 27 Juli. Apakah otopsi ulang yang dilakukan 20 hari setelah meninggal masih bisa mengungkap jenis luka dan penyebab kematian dengan akurat? Bisa asal. Dalam hal ini, apabila jenazah itu tadi dilakukan formalin, maka ini adalah suatu keuntungan yang besar. Dan saya hanya mendengar dari media dan saya tidak akan berspekulasi apapun juga. Pertama kali sudah diformalin, kemudian kedua kali akan supaya lebih lama akan sudah diformalin kembali. Nah, adanya formalin itu tadi itu akan mempreservasi jaringan sehingga luka-lukanya akan terfiksasi, diharapkan akan lebih mudah dideteksi. Demikian. Apakah metode untuk melakukan otopsi ulang nanti akan sama dengan otopsi yang pertama, Prof? Sama? Sama ya, meskipun sama. sudah ada bekas dari otopsi yang pertama, tidak akan berbeda ya? Tidak akan berbeda. Sama, hanya kita meneliti kembali apa saja yang sudah dilakukan pada otopsi yang pertama dan kita tinggal melanjutkan dan menambah sesuatu. Oke, Prof Herkutanto, pertanyaan besarnya adalah kenapa otopsi yang pertama itu tidak menjawab kematian Yosua dari mulai jenis luka, penyebab, kenapa itu tidak menjawab? Begini, hasil otopsi itu merupakan suatu opini dari ahli forensik. Kita melihat apakah pada saat yang pertama itu tadi hasilnya itu betul-betul sudah disampaikan ke publik atau belum. Menurut saya belum disampaikan ke publik secara formal itu tadi ya. Kecuali dibacakan oleh mungkin Kapolres Jakarta Selatan. Nah, otopsi ulang itu tadi itu diperlukan apabila ada keraguan-keraguan tentang otopsi pertama. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, karena kualitas otopsinya, atau kedua adalah karena kredibilitas. Pertama, kalau karena kualitas, suatu ekshumasi, yaitu menggali kubur, itu dilakukan. Pertama, apabila jenazah itu tadinya belum diotopsi atau diotopsinya itu tidak lengkap. Yang kedua, apabila dirasakan ada sesuatu kekurangan di dalam otopsi itu tadi sehingga ada hasil-hasil yang kontroversial. Itu kualitas. Yang kedua adalah tentang kredibilitas. Ini bisa dilakukan apabila ada masalah yang terkait dengan imparsialitas. Dan di dalam imparsialitas itu, kita harus melihat ada dua hal. Khususnya adalah tentang keberjarakan atau detachment. Detachment itu ada dua macam, detachment fungsional dan detachment hierarkikal. Detachment fungsional itu adalah demikian, Pak. Apabila dokter forensiknya itu adalah bagian dari instansi penyidikan dan pengambil putusan itu adalah instansi penyidikan, maka itu bisa dilihat tidak ada jarak antara dokter forensik yang harusnya berdiri di tengah dan penyidik itu adalah partisan yang letaknya diametral atau berseberangan dengan tersangka.
Yang kedua, itu adalah detachment hierarkikal atau keberjarakan hierarkikal. Apabila dilakukan oleh suatu institusi di mana ada jenjang-jenjang kepangkatan tertentu, maka publik akan bisa menduga, walaupun tidak selalu benar terjadi, bahwa bisa saja ada potensi dari atasan membelah bawahan. Itu, Mbak. Oke, maksudnya Prof, apakah kalau ini persoalan kredibilitas, mungkin saja Pusdokes yang merupakan bagian dari institusi Polri, apakah betul hasil otopsi itu bisa direkayasa? Tidak demikian, Mbak. Jadi Dokpol dan seterusnya, saya sendiri yakin mereka tentunya akan mempunyai integritas yang tinggi. Seseorang yang mempunyai integritas, ini bisa dilihat dari kacamata publik adalah demikian. Kalau hukum itu mengatakan the law must be fair and seem to be fair. Hukum itu harus adil dan nampak adil. Adil saja nggak cukup, harus nampak adil. Dan the investigation must be impartial and look impartial. Nah, masalah look impartialnya itulah bahwa seseorang itu sudah mempunyai integritas yang tinggi, tetapi justru look imparsialnya itu tadi, apakah ada masalah atau tidak. Jadi bukan masalah integritas. Oke, menyambung soal itu saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, kalau dari pengalaman Anda, kita bicara apakah ada kemungkinan intervensi atau arahan dari Polri kepada tim Pusdokes yang melakukan otopsi pertama terhadap Brigadir Yosua. Apakah mungkin ada peluang untuk melakukan intervensi atau merekayasa hasil otopsi yang sudah dilakukan oleh tim Pusdokes? Kalau ditanyakan Polri itu institusi, lembaga, dalam hal ini diwakili oleh Kapolri ya, itu tidak mungkin ya, terlalu mahal harganya untuk mempertaruhkan kredibilitas dan marwah dari institusi. Tetapi kalau intervensi dari oknum atau dari perorangan, ya Allahu alam bisawam gitu. Tergantung dengan hasil pemeriksaan, hasil otopsi besok gitu. Dan tergantung dengan hasil penyidikan. Karena tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri sedang bekerja. Termasuk kalau ada hal-hal seperti itu, seperti ada oknum yang mempengaruhi, memaksa, ataupun dengan segala macam, sehingga otopsi yang dilakukan oleh kedokteran forensik Polri menyimpang dari aturan ataupun tidak dilakukan secara benar, kualitasnya nggak beres. Nah ini kalau institusi, hakul yakin tidak mungkin akan melakukan itu. Karena mahal sekali taruhnya. Tapi kalau oknum di mana-mana pun institusi bisa saja melakukan itu. Dan itu pasti akan terungkap. Karena besok kan akan diperiksa, berbeda enggak, nyeleneh enggak. Kalau berbeda dan nyeleneh, tentunya penyidik Polri enggak akan diam. Pasti dari Dokes atau forensik Polri yang memeriksa itu, dokternya akan diminta pertanggungjawaban. Mengapa sampai demikian? Oke. Percayalah. Pak Nelson. Oke. Pak Nelson. Baik, untuk tahu apakah ini ada nyeleneh atau tidak seperti kata Pak Susno tadi, tentu kita harus ada perbandingan ya. Yang ingin saya tanyakan adalah sekaligus mengonfirmasi lagi, apakah betul dari pihak keluarga sama sekali tidak menerima hasil otopsi yang dilakukan pertama kali terhadap Brigadir Yosua? Boleh dijawab nanti Pak Nelson, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kami kembali lagi kali ini ke kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, Pak Nelson. Jadi apakah betul sejak awal pihak keluarga sama sekali tidak menerima hasil otopsi yang sudah dilakukan terhadap Brigadir Yosua? Otopsi yang pertama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat di permukaan bumi ini. Saya minta maaf sebelumnya baru landing untuk mengikuti acara besok di Jambi. Oleh karena itu izinkan saya dari jalan menginformasikan apa yang dipertanyakan. Semua harus tahu, semua harus memikirkan mana lebih duluan tanda tangan atau otopsi. Ini sebuah ilustrasi mana duluan telur atau ayam. Itu adik Brigadir J, dia malam hari tanda tangan untuk diotopsi.
Habis tanda tangan, ternyata keluar itu peti mati, siap untuk diberangkatkan. Kami kembalikan apapun namanya, keluarga besar tidak menerima itu, kecuali korps kawan kita yang sudah menerimanya dengan hasil ditandatangani tetapi tidak pernah dilihat apa yang mau diotopsi. Yang kedua, tetap kita lihat surat keterangan sertifikat yang kita terima, di sana semua 000, baru tanda tangan ada dokter yang disertai, kita sebut seperti usia pun salah, 21, ternyata beliau 28, dan banyak hal tentunya kalau kita otopsi, ya apa saja kriteria yang diotopsi itu, keluarga tidak ada yang tahu dan terima. Demikian. Oke, Pak Prof. Herkutanto, apa konsekuensinya jika ternyata hasil otopsi ulang nantinya berbeda hasilnya dengan otopsi yang pertama? Konsekuensinya tentunya adalah kesimpulannya pun akan berbeda dan arah penyidikan pun akan berbeda. Mungkin tersangka akan juga bisa berbeda. Itu konsekuensinya. Oke, tadi Pak Susno sempat menyebut ya ketika kita masih jeda iklan, ketika nanti hasil otopsi ulang itu berbeda, ini akan mengubah arah penyidikan 180 derajat. Bagaimana itu maksudnya Pak Susno? Iya, karena sekarang kan di statement resmi dikatakan bahwa itu tembak menembak kayak koboi ya. Tapi kalau ternyata hasil otopsi mengatakan bahwa dia itu ada luka lain selain luka tembak, berarti ini kan ada apa? Nah, ada apanya itu, apakah luka yang selain luka tembak itu yang menyebabkan mati? Kalau itu yang menyebabkan mati, maka orang itu mati dulu baru ditembak gitu kan. Jadi akan banyak yang berubah. Jalan cerita penyidikan akan berubah arahnya. Kemudian Pak Profesor Herkutanto tadi katakan tersangkanya pun mungkin akan berubah. Kemudian kasusnya pun akan berubah. Mohon maaf, boleh ditahan dulu sebentar Pak Susno. Kami sedang menampilkan ini gambar terkini. Baradae sudah keluar ya dari gedung Komnas HAM. Tampaknya sudah selesai dimintai keterangan oleh Komnas HAM. Pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini adalah visual dari Baradae, salah satu ajudan dari Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo yang diperiksa oleh Komnas HAM hari ini. Baik pemirsa, kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, kemudian juga guru besar dan praktisi ilmu kedokteran forensik UI, Profesor Herkutanto dan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Pak Nelson Simanjuntak. Saya kembali ke Pak Susno tadi. Pak Susno, apa konsekuensi hukumnya jika ternyata nanti hasil otopsi ulang berbeda dengan hasil otopsi yang pertama? Sama konsekuensi hukumnya ya, jalan ceritanya itu kasusnya jadi berbeda gitu ya. Kalau sekarang kan kasus tembak menembak, kalau tembak menembak mungkin arahnya menjadi bela diri ya, karena katanya yang nembak duluan itu adalah Brigadir J, maka Baradae itu membela diri. Jadi konstruksinya begitu semula. Tetapi kalau itu berbeda ya, tapi nanti kita tunggu hasil visum dan kita tunggu hasil gali mayat besok, gali jenazah, ekshumasi besok. Memang pemeriksaan yang paling benar itu artinya yang pertama itu begitu ada tim harus dilakukan ekshumasi terlebih dahulu. Mengapa harus begitu? Mumpung jenazah masih agak utuh. Yang kedua, untuk mengetahui apakah betul apa yang dikeluhkan oleh pihak keluarga itu ada luka sayat, ada luka benda tumpul, dan ada luka-luka lainnya. Itu buktikan dulu. Nah, setelah terbukti, maka kasus kalau terbukti berbeda dan terbukti itu ada penganiayaan terlebih dahulu, maka dengan sendirinya kasus tembak menembak itu akan jadi tanda tanya besar, maka jalan ceritanya berubah, termasuk juga kasus pelecehan seksnya itu juga akan berubah juga. Jadi banyak sekali yang berubah dan juga mungkin tersangkanya bertambah gitu. Oke. Kalau Prof. Herkutanto, bagaimana secara forensik mengecek
dugaan Brigadir Yosua ini dianiaya sebelum ditembak? Kita akan melihat pola luka-lukanya dan kemudian kita akan mencoba untuk memperkirakan di mana sebab kematiannya. Apabila sebab kematian itu adalah karena bukan luka tembak, atau misalnya kalau sebab kematian itu atau kalau tanda-tanda yang lain selain luka tembak yaitu penganiayaan itu menyebabkan kematian, maka ini patut diduga mana yang lebih dahulu, apakah penyebab kematian yang lain selain luka tembak ataukah luka tembak itu, dan itu bisa dideteksi, bisa dideteksi mana yang lebih dulu untuk yang terjadi gitu. Oke, mana lebih duluan yang terjadi ya, dan apa secara spesifik penyebab kematiannya. Oke, Pak Nelson, apakah pihak keluarga dan kuasa hukum Brigadir Yosua sudah dipertemukan dengan tim forensik yang akan melakukan otopsi ulang besok? Terima kasih. Ini kami lagi rapat dengan keluarga dan tentunya forensik bagaimana besok ke lokasi makam. Saya harus konsekuen sembari dengan keluarga dan tentunya kita harus menerima semuanya sambilan persiapan rapat dan ini internal yang pasti kami akan informasikan karena para tim sudah ada di tempat lokasi. Demikian. Di antara 7 katanya ada ahli forensik yang akan terlibat dalam otopsi besok. Apakah Anda melihat ada dari nama-nama tersebut yang terlibat dalam otopsi jasad Brigadir Yosua yang pertama? Atau ini 7-7-nya adalah orang yang berbeda dari yang pertama? Pas hari ini kami berkumpul, baru perkenalan, saya keluar sedikit. Belum semua hadir, sembari menunggu, tetapi kita yakin dari seluruh unsur sudah hadir di sini untuk kita persiapan lebih matang lagi tentunya malam ini. Supaya besok tidak ada lagi istilah dusta di antara kita. Demikian. Oke, tapi apakah sudah terjawab? Apakah 7 ahli forensik akan melakukan otopsi ulang besok adalah 7 orang yang berbeda? Sama sekali belum pernah melakukan otopsi terhadap Brigadir Yosua. Mudah-mudahan yang sudah hadir di sini mewakili rumah sakit ada Suri, Andalas, dari Cipto dan sebahagian tadi masih perkenalan. Cukup mewakili representasi dari kawan-kawan di samping, ada yang masih di jalan dan kami belum pastikan siapa-siapa mereka. Tinggal sampaikan Mbak Sylvia. Ya. Halo? Ya, silakan Prof. Baik. Yang disampaikan Pak Nelson adalah masalah imparsialitas. Apakah imparsialitas, ketidakberpihakan? Baik. Begini, itu dia. Apabila orangnya berbeda tapi dari institusi yang sama, maka harusnya isu ini kalau isunya adalah kualitas. Tetapi kalau isunya adalah isu kredibilitas, maka instansinya lah yang harus berbeda. Jadi bukan soal orangnya, tapi justru instansinya yang harus berbeda. Dan itu juga mesti dilihat seperti yang saya sampaikan tadi, apakah ada keberjarakan dengan masalah hierarki kepangkatan, ataukah dengan instansi penyidikan. Itu yang mungkin perlu dilihat, Pak Nelson. Terima kasih Prof. Saya hidup di 2 dimensi sekarang. Pak Nelson ya. Oke, terakhir saya ingin ke Pak Susno lagi. Pak Susno, penyidik Polri melakukan prarekonstruksi kasus kematian Brigadir Yosua sebelum otopsi ulang dilakukan. Apakah itu lazim, Pak? Itu tidak tepat ya. Kalau penyidik yang profesional mestinya ekshumasi dulu. Untuk apa? Supaya jenazah masih tidak terlalu hancur, tidak terlalu membusuk ya. Masih utuh. Yang kedua,
prarekonstruksi itu tujuannya untuk membuat rekonstruksi mau menjadi benar. Nah sekarang prarekonstruksi kan belum jelas kasusnya. Apakah tembak menembak, apakah mati ditembak, apakah mati dianiaya. Ya berarti jadi kacau gitu kan. Tapi apapun juga kita hargai tim khusus bahwa telah melakukan rekonstruksi gali kubur kemudian untuk mendapatkan hasil otopsi kedua dengan mengeluarkan visum et repertum yang kedua yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, kredibel, kemudian bisa diterima oleh semua pihak. Baik, kalau begitu terima kasih atas catatan dari Pak Susno, Prof. Herkutanto dan juga Pak Nelson Simanjuntak. Kita sama-sama menantikan bagaimana pelaksanaan dari otopsi ulang yang akan dilakukan pada esok hari. Pak Nelson. Kasus Terima ini. kasih Pak Prof. Susno, Pak Nelson. Pak Prof. Pak Nelson.